Maaf izin off cam karena ada kursus lain. Ya, Oke. pertanyaannya adalah, boleh nggak ya Kak Galuh, men-summarize, inti bagaimana cara kita registrasi beasiswa ASEAN, non-ASEAN ya? Soalnya pengalaman saya yang batch pertama kemarin gagal. Jujur itu nggak tahu banget, buta banget. Saya langsung, submit di, apa namanya, website yang tadi terakhir itu Kak, Gratchula. Nah, Granchula ya? Getaway Gateway, Granchula. ya, Ah, ya. Grab itu. Itu Ya. saya langsung submit submit, terus baru sampai pengumuman ternyata nggak di apa, review ya ternyata sama timnya. Saya sampai, nelpon ke admission Chulalongkornnya, ke apa, fakultas saya, kebetulan saya pilih College of Population Studies. Dan itu saya ngerasa kayak udah sampai 2 bulan saya apa, message email ke mereka tapi nggak ada balesan. Terus kayak buat reach out mereka tuh susah banget gitu. Apa karena bahasa atau bagaimana ya gitu. Nah, ini mohon, bantuannya Kak Galuh di-summarize gimana cara regisnya. Tadi kan udah dijelasin ya, pertama kita, coba apa, kayak, kontak ke advisernya, kita tertarik ke profesor yang mana gitu ya. Cuman tadi saya kayak kurang yakin gitu step by step-nya, apalagi saya pengalaman kontak ke admisi fakultas saya kok nggak aktif kayak gitu, kok susah banget. Mohon bantuannya Kak, makasih ya Kak. Baiklah, untuk pertanyaan tadi dari Kak Dia sendiri, saya udah menangkap. Jadi, Kak Dia ini mengalami apa namanya masalah ketika pendaftaran di Grand Gateway. Sebelumnya saya bertanya kepada Kak Dia terlebih dahulu, Kakak sudah punya advisor belum sebelum mendaftar um, apa namanya program ASEAN dan non-ASEAN Scholarship? Iya waktu itu belum tahu, jadi belum ada advisor. Nah, setelah itu pas udah sadar baru cari-cari Kak. Hmm, ya, mungkin di situ kendalanya ya. Jadi kakak mengalami penolakan, jadi kemungkinan dari fakultas kakak itu memerlukan advisor terlebih dahulu. Jadi kayak misalkan di tempat saya kan program reguler. Kalau misalkan Kak dia udah tahu di apa namanya di publik itu apa nama programnya tadi lupa saya. College of Population. College population. Nah, mungkin di sana memerlukan juga sama kayak seperti saya. Jadi kayak kakak harus mencari advisor terlebih dahulu. Terus kakak mendapatkan advisor harus terlebih dahulu. Jadi kakak harus mungkin saran saya mulai dari sekarang kakak bisa meresearch apa aja sih um, uh, siap siapa aja sih acan yang ada di tempat kakak di departemen kakak. Jadi kakak interestnya di mana penelitiannya, misalkan population apa gitu. Nah itu kakak bisa cari langsung di departemen kakak. Jadi uh, saran aku sih cari dulu advisor dulu. Itu biasanya bisa menambah poin kayak misalkan 50% atau gimana. Jadi bisa kakak bisa keterima gitu di insya Allah keterima di tempat kakak itu. Nah, tempat kakak ini itu sendiri, saya bertanya ini sosial ya, soskum ya, atau saintek Eee, di Masuk ke arts, Master of arts berarti Arts. di ini ya. Berarti ini masuknya ke ini ya, apa namanya sosum ya. Diperhatiin lagi kak, biasanya untuk sosum di Chulalongkorn University itu um, hanya setengah biasanya parsial. Jadi kayak misalkan kakak cuma dapat uh, apa namanya tuition fee cuma dibayarin tuition fee-nya aja ataupun kakak dapat cuman um, apa namanya stipendnya aja jadi cuman misalkan kakak cuma dapat salah satunya gitu jadi biasanya sosum di Chulalongkorn University ini itu um, parsial parsial beasiswa untuk ASEAN gitu. Beda dengan situ F biasanya situ F itu dia penuh walaupun sosum ataupun saintek. Jadi kakak
perhatikan lagi, terus kakak cek-cek apa aja sih yang diperlukan, dokumen-dokumen apa. Dokumennya masih sama kayak tahun sebelumnya, nggak ada yang berbeda. Jadi kakak make sure lagi, kakak apa namanya, perhatikan, kakak detail apa namanya, lihat apa namanya, cek detail lagi, uh, kayak misalkan study plan. Dan tadi saran saya kakak mencari advisor terlebih dahulu. Mungkin ada kesempatan untuk kakak untuk misalkan pakai C2F biar fast track. Misalkan kakak kan dari bachelor, kakak mau langsung PhD fast track, mungkin advisornya ada yang mau. Jadi itulah benefitnya kalau misalkan mendapatkan advisor terlebih dahulu. So, saranku mungkin di apa namanya di tempatnya kakak itu um, harus mempunyai advisor terlebih dahulu. Itu sih Eh, saran saya. Kak Galuh boleh nambahkan pertanyaannya? Jadi nanti kalau misalkan udah email advisernya, mereka akan jawab apa ya? Langsung memberikan persetujuan bentuknya LOA atau mengarahkan ke admission kayak gitu. Uh, Kalau dari case saya itu acan saya memberikan persetujuan, dan um, kebetulan di apa namanya di labku ada orang Indonesia juga, jadi di apa namanya langsung diarahkan kepada beliau orang Indonesia ini juga. So aku bisa nanya-nanya dengan namanya Kak Arya, jadi aku nanya-nanya semuanya terkait apa namanya beasiswa dan lain sebagainya. Biasanya Acan itu dia langsung ini bilang uh, apa namanya saya menerima Anda sebagai mahasiswa, lalu silahkan melanjutkan pendaftaran, misalkan admission muncullah gitu atau di website. Nah, itu juga perhatiin kalau dia ada website tersendiri kayak PPC, kayak tempatnya Amanda, Kak Amanda, jadi diperhatikan lagi ya detailnya. So itu sih menurutku. Biasanya Acan bilangnya kayak gitu. Aku menerima Anda sebagai mahasiswa dan silahkan melanjutkan untuk mendaftar atau uh, mendaftar ke Chulalongkorn dan mendaftar beasiswa yang tersedia. Oh, baru nanti diarahin mungkin ke yang website bayar fee-nya itu ya Kak? Yang Ya, di situ hmm. diarahin ke situ. Habis itu daftar itu dulu, terus setelah itu kakak langsung ke Grand Gateway. Kalau misalkan udah buka untuk ASEAN biasanya pertengahan-pertengahan lah. Itu kan buka duluan dia. Biasanya di pertengahan-pertengahan itu dia buka gitu. Pertengahan kakak pendaftaran itu. Kayak tahun-tahun sebelumnya lah, kayak gitu. Terus untuk C2F mungkin kakak bisa tanyakan kalau misalkan kakak mau fast track langsung dari PhD, dari bachelor ke PhD, kakak tanyakan juga kepada advisor. Jadi itulah manfaat benefitnya yang kakak dapatkan kalau misalkan sudah punya advisor di sini ya. Oke. Oke. Ya. Uh, Gimana Kak Dia? Satu lagi Kak konfirmasi, berarti tadi ke advisernya itu kirim CV sama apa tadi ya Kak? CV, transkrip, terus sama sertifikat kelulusan. Jadi kayak ijazah lah, ijazah. Di dalam apa namanya terjemahan English yang tersumpah ya. Oh ya, oke. Udah cukup jelas Kak, makasih banyak ya Kak Galuh. Ya, Oke. sama-sama. Ya, Semangat. terima kasih Kak Dia atas pertanyaannya, dan terima kasih Kak Galuh sudah menyampaikan informasi yang sangat penting sekali dari yang dibutuhkan oleh Kak Dia. Mungkin kita lanjut dikit lagi nih untuk pertanyaannya. Mungkin silakan untuk Imade Dwi Payana Yoga. Silakan. Halo Kak, sebelumnya suara aku kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Oh, iya, perkenalkan nama aku Yoga. Aku izin bertanya terutama untuk Kak Galuh. Jadi kebetulan aku juga dari Chemical Engineering. Aku mau tanya nih Kak, untuk Chemical Engineering sendiri itu berarti beasiswanya yang Kakak pilih itu ASEAN atau C2F ya Kak sebelumnya? Maaf, ini Kak Yoga sendiri mau daftar di Chemical Engineering. Iya rencananya itu. Oh, ya bisa pakai kedua-duanya.
ada ASEAN, ada C2F. Jadi kakak bisa pilih ASEAN atau C2F. Jadi saran saya untuk chemical engineering, kakak cari advisor terlebih dahulu ya. Tadi di websitenya tadi Chemical Engineering Chulalongkorn University. Kakak pilih apa namanya field yang pengen kakak daftar. Misalkan kakak interest ke polimer sama kayak nanti bisa satu lab dengan saya. Oke Kak. Sama mau tanya Kak, berarti kalau ini untuk yang ASEAN nih Kak terutama, untuk yang ASEAN itu kita harus ada kampus kita tuh harus ada kerjasama dulu dengan Cula dulu baru bisa daftar ya Kak atau gimana? Gimana? Ada kerjasama? Jadi kayak udah ada apa ya kayak ada MOU-nya gitu loh Kak. Cula dengan kampus kita gitu atau Nggak gimana? perlu, nggak perlu. Saya dari Universitas Lampung, saya nggak ada MOU, jadi saya langsung aja daftar. So, menurut saya kamu cari asesor aja itu udah cukup. Itu nggak ada MOU, nggak ada apa-apa. Jadi kamu langsung daftar itu udah cukup gitu. Not itu juga apa advisor, yang penting advisor ya untuk chemical engineering gitu. Dan program yang lainnya juga sih menurut saya. Oke, Kak. Sama Kak, Kakak itu ngehubungin dosennya itu berapa bulan sebelum pendaftaran ya Kak? Saya 1 bulan sebelum pendaftaran. Itu Kakak cuma satu dosen aja atau banyak dosen Kakak ngechatnya? Kalau di actually kalau di Thailand kemarin itu opsi saya kedua, jadi kemarin hanya beberapa dosen itu ada namanya aku cuman ngirim email ke 2 dosen, itu ada dosen di polimer satu sama di uh, bioteknologi satu, di chemical Oke, engineering juga. oke. Tapi Terima kasih ya chemical Kak. engineering ya, ada tambahan dikit. Tapi chemical engineering kamu bisa daftar juga di PPC, di websitenya PPC ya. Bisa kamu juga kalau mau ke PPC juga bisa, jangan cuma di engineering, di PPC juga bisa. Tapi kita beda gitu. Di sana ada college-nya sendiri. Di sini kita masuknya di Cula, tapi di Faculty of Engineering. Sama sih dari Cula juga, tapi dia college, dia berdiri sendiri. Oke, thank you ya Kak infonya. Oke ya, baik. Terima kasih Kak Galuh atas penjelasannya dari pertanyaan Imade. Mudah-mudahan nanti kalian bisa satu university bareng, satu kampus bareng nanti ya. Oke, kalau gitu mungkin kita lanjut dikit. Nah, kalau misalnya kalian yang masih mau tanya-tanya lewat kolom chat di Meet kita ini juga boleh ya, supaya nanti dibantu sama tim Cula juga biar lebih cepat juga dan juga kita bisa saling sharing dan memanfaatkan semuanya untuk menghemat waktu kita. Oke, kemudian kita lanjut nih dengan Aziza Azahra. Mungkin satu pertanyaan ini, silakan Aziza. Halo Kak, selamat malam. Apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar dengan jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena jaringan di rumah saya kurang stabil. Pertanyaan saya adalah, jika nanti saya sudah keterima di jurusan, sudah dapat LOE, tapi ternyata beasiswanya tidak keterima, itu nanti gimana ya Kak? Bisa nunggu berapa lama lagi untuk LOE-nya itu loh, gitu. Pertanyaanku itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih Azizah. Oke, Kak Galuh bisa dipahami ya pertanyaannya? Iya bisa. Oke, Oke, baik. saya ingin menjawab dari pertanyaan dari Adinda. Untuk misalkan kamu udah dapat LOE tapi kamu nggak bisa dapat beasiswa, kamu bisa bisa mengajukan penundaan terlebih dahulu. Jadi ada penundaan itu maksimal 2 tahun. Jadi ya maksimal sebelum 2 tahun itu kamu udah harus dapat scholarship. Jadi sambil mencari atau menunggu giliran berikutnya, kamu bisa meminta kepada pihak dari departemen kamu sendiri. Misalkan aku sendiri kayak chemical engineering, aku minta ke office-ku, saya mau menunda terlebih dahulu selama misalkan semester berikutnya
saya ingin mendaftar scholarship di semester berikutnya karena di semester ini saya tidak mendapatkan scholarship. So kamu bisa menunda gitu. Ataupun kamu bisa lanjut tapi dengan self funding, jadi kayak apa namanya, bayar sendiri terlebih dahulu selama 6 bulan. But aku tidak menyarankan, itu sangat mahal, tapi bisalah kalau misalkan kamu punya uang. Jadi apa namanya, menurutku masih worth it lah kalau kuliah di Sula gitu. So, kamu bisa mengajukan penundaan. Itu sih Terima kasih jawaban. banyak. Ya, terima kasih Oke. banyak, Kak. Oke, baik. Terima kasih juga Jara untuk pertanyaannya, dan tentu saja terima kasih Kak Galuh sudah menyampaikan informasi yang penting juga, menjawab dari pertanyaan Zahra tadi. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi? Ada? Atau sudah cukup? Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Sudah cukup ya? Oke, baik. Kalau gitu mungkin untuk sesi kita pada malam hari ini kita sudah selesai ya untuk sesi tanya jawab kita. Mungkin untuk Kak Galuh ataupun Kak Amanda ada yang mau ditambahkan juga di akhir daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin kalau misalnya ada, saya persilahkan. Dari aku sendiri hanya bilang, Kak, untuk teman-teman sekalian bisa lebih detail lagi untuk memperhatikan tata cara pendaftaran dan website-website di Chulalongkorn, karena banyak banget website-websitenya, setiap program itu ada. Terus yang kedua, kalian harus cari advisor terlebih dahulu kalau memang dibutuhkan. Yang ketiga itu kalian harus tadi saya wanti-wanti harus lebih detail lagi, jadi kayak sangat sulit sebenarnya kalau misal nggak mudah, maksudnya nggak mudah untuk mendaftar scholarship di Chulalongkorn University. So untuk teman-teman sekalian pada malam hari ini mungkin terima kasih untuk waktunya juga. Itu dari saya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Oke, baik. Terima kasih Kak Galuh. Ya, jadi sebagai reminder kita juga ya, kalau misalnya kita mau apply scholarship, itu kita harus benar-benar teliti banget untuk mencari website-website atau media-media yang menyampaikan informasi tersebut, dan juga persyaratannya itu harus kita benar lengkapi, dan seperti yang disarankan Kak Galuh tadi, kita harus cari advisor dulu nih supaya nanti lebih mudah untuk dapatkan informasi dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau dari Kak Amanda sendiri nih, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Aku rasa Galuh sudah sangat mencakup semuanya ya, sudah sangat bisa meres dengan sangat baik. Kalau ada teman-teman yang masih punya pertanyaan dan nggak sempat untuk ditanyakan atau mungkin malu untuk menanyakan di sini, bisa langsung ke Instagram Permita Chula dan langsung DM kita biar kita jawabin pertanyaannya kayak gitu. Itu aja dari aku. Semangat ya teman-teman yang mau daftar. Oke, baik. Terima kasih Kak Amanda ya. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan, misalnya kayak hari ini tuh kayaknya waktu ini tuh kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Tapi setelah dari sesi ini 1 detik kemudian timbul pertanyaan tuh. Nah, jadi bisa nanti ditanyakan ke admin Permita Chula secara langsung. Jadi nanti boleh dicek Instagramnya di Permita Chula ya Kak ya. Dan nanti boleh di DM langsung ya. Jadi untuk bisa tanya jawab secara langsung di situ, dan Mincu akan bantu untuk jawab dari pertanyaan kalian yang penasaran atau yang ingin tahu bagaimana sih pendaftaran atau misalnya scholarship di Chulalongkorn University. Oke, kalau gitu mungkin untuk sesi kita pada hari ini kita berakhir sampai di sini. Mungkin sebelum terima kasih semuanya untuk telah hadir pada sesi kita pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Kak Amanda, Kak Galuh, dan tentu saja tim Permita Chula yang ada di belakang layar, yang saya yakin semua tim Permita Chula itu pasti kerjasamanya bekerja sama dengan baik ya dalam event kita atau dalam webinar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di tahun berikutnya kita masih bisa kerjasama dengan tim Permita Chula untuk terus update bagaimana sih tentang admission dan juga scholarship di Chulalongkorn University, dan untuk membantu teman-teman kita yang di Indonesia seandainya ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Chulalongkorn University. Jadi kalau misalnya kalian butuh informasi lebih lanjut nantinya, boleh langsung DM ke
Permita Chula, atau misalnya nanti boleh tanya-tanya dengan admin pendidikan bahasa Thailand ya. Jadi untuk malam hari ini sesi kita selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih untuk tim Permita dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Swadee kha, bye-bye.